Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita. Itu kue bodos-dos. Sudah dibagikan satu, dia bilang belum. Ini ibu-ibu Columbus. Tahu ibu-ibu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Simpan dulu HP ya, simpan dulu ya. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Habib Fahmi beserta ibu, terkhusus sahibul bait yang mengundang kita di tempat ini. Mohon maaf saya lupa namanya Pak. Ya itu Nur Alfian. Kada manahan, rumahnya besar betul, Masya Allah. Itulah enaknya jadi orang kaya. Kalau orang kaya mau kalah kalian orang miskin. Bener. Orang miskin sholat, orang kaya juga sholat. Orang miskin tadarus, orang kaya juga bisa. Orang miskin Senin Kamis, orang kaya juga bisa. Tapi orang miskin pergi haji, diam-diamlah kau. Makanya kita berdoa mudah-mudahan makin banyak orang kaya yang mau ditempati rumahnya maulid. Banyak orang kaya di Berau ini belum tentu rumahnya mau ditempati untuk maulid. Masya Allah. Ya, doakan. Masih muda lagi. Berapa istrinya Pak Haji? Satu. Oh. Kada manahan jar. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tanggal 12, dengar, tanggal 12, bulannya sama, Rabiul Awal, harinya sama, hari Senin. Nabi lahir hari Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Tapi ini hari Senin, tanggal 12, Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Malasai Nabita. Ada juga orang Bugis sini? Oh, banyak juga bubuhan Bugis ini. Ibu-ibu Pandoko. Banyak memang. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya ke Bidu-Bidu, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Samarinda seberang, banyak orang Bugis. Saya ke Berau, banyak orang Bugis. Saya ke Bulungan, banyak orang Bugis. Saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Nah, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Nabi sakit influenza. Lalu di atas kekuasaan Allah, Allah memanggil malaikat Jibril. Jibril, sini kau. Panggil 3 malaikat, Israel, Israfil, Mikhail. Kau turun ke dunia, jemput nyawanya Muhammad, cabut rohnya dengan catatan, tanya dulu. Cek sound dulu bos. Cek. Ini deh. Dia ada ya. Nggak usah pakai echo. Tutup echo-nya deh. Ya, nggak usah echo. Bassnya tutup sekali. Nggak usah pakai bass. Treble-nya kasih naik. Cek. Ini. Nggak kalah saya sama dia bos. Itu tadi tesnya lagu dangdut. Kalau ini ceramah.
Ya. Nah, Allah perintah Jibril, Jibril, kau turun cabut nyawanya Muhammad, tapi tanya dulu. Kalau dia mau, cabut. Kalau tidak mau, tunda sampai mau. Masya Allah. Turun malaikat. Di langit ketujuh masih berempat. Langit keenam masih berempat. Langit ke-1 Jibril berkata, "Oi, malaikat pencabut nyawa. Siapa yang tahu namanya malaikat pencabut nyawa? Siapa? Angkat tangan, jangan langsung sebut. Saya kasih kau hadiah. Hah? Sini. Sini. Lo jangan bawa cacatan, bos. Pasti orang Bugis ini. Nah, ya. Tapi sebelum kau jawab, saya ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Ustadz Dasat? Hawa. Betul juga, itu neneknya. Itu neneknya. Tapi pintar bapak ini. Nah, siapa namanya malaikat pencabut nyawa? Malaikat Israel. Siapa? Israel. Bapak Bugis atau Jawa? Hah? Saya Jawa. Oh, Jawa atau Bugis? Kenangan dari Haji Tepen Dua. Oh, ini ada kawan saya juga di Bugis, orang Jawa tapi tinggal di tanah Bugis. Bahasa Bugis dia, tapi dia bilang, "Melek mau pak kerak-kerak burale dui." Oh, bahasa sih lah kowe. Hai, siapa namanya malaikat pencabut nyawa? Malaikat Israel. Israel. Ayolah, saya kasih kau duit hadiah 100.000. Ya, bos, beda rasanya uang Kapolres itu, bos. Nah, malaikat Israel turun. Lalu Jibril berkata, Israel, hari ini saya tidak bertugas, hanya kau yang bertugas. Kau turunlah cabut nyawanya Muhammad. Saya tunggu kau di sini. Tapi kata malaikat pencabut nyawa, ya selama ini kamu kan yang ketemu sama Muhammad. Saya tidak pernah ketemu. Kamu yang bersahabat selama ini. Kata Jibril, Anda kau aja yang turun. Turun malaikat Israel, Israfil, Mikail. Ketuk pintu depan rumah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Fatimah buka pintu. Tidak ada orang, Abah. Kata Nabi, sudah ada di dekatku. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, ya Muhammad, hari ini saya diperintah cabut nyawamu kalau kau mau. Menurutmu bagaimana? Kalau bapak ditanya, apa jawabanmu? Tuan rumah kalau ditanya, apa jawabannya, Pak? Hah? Saya tahu jawabannya. Disuruh cabut nyawa Moji. Tunggu dulu, istri baru 1. Tapi kalau saya lihat Pak Haji ini laki-laki yang setia. Kada wani. Lalu Nabi berkata, Jibril, Israel, saya siap. Seluruh nabi-nabi dan rasul sebelummu, sebelum saya, mereka selesai melaksanakan tugas menghadap kepada Allah. Saya pun selesai melaksanakan risalah, saya siap menghadap Allah. Laksanakan. Tapi tunggu dulu, kata Nabi, mana Jibril? Oh, Jibril ada di langit, menunggu. Kau panggil dulu, ada sesuatu yang saya mau tanyakan. Baik, naiklah malaikat pencabut nyawa, ketemu sama Jibril. Hei, Jibril, saya bilang memang kau ikut. Banyak sekali bicaramu, deh cari kau temanmu. Turun malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril kalau muncul depan Nabi, langsung muncul saja. Seperti yang iklan di televisi. Wane piro. Pernah lihat iklan toh? Wane piro. Muncul. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, kalau hari ini saya harus dicabut nyawaku, tolong berikan saya kabar gembira. Tolong berikan saya berita yang menyenangkan. Lalu Jibril menjawab, ya Muhammad,
seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan ngantri menyambut rohmu. Masya Allah. Seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan menyambut rohnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantri. Masya Allah. Saya saja tadi datang dikawal. Masya Allah. Ada juga ibu-ibu yang gosip saya. Saya lewat. Ada lagi ibu-ibu yang gosip. Bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Masya Allah. Lalu, apa lagi Jibril? Kata Nabi, apa lagi? Ya Muhammad, kalau kau punya dosa dan kesalahan, Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu. Alhamdulillah, kata Nabi. Apa lagi Jibril? Ya Muhammad, engkau Nabi paling terakhir. Engkau Nabi yang paling buntut. Tapi meskipun engkau paling terakhir, haram seluruh Nabi yang pernah Allah turunkan. Dari Adam sampai Isa, haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, kata Nabi. Tapi Jibril, itu kan saya. Saya tidak cemas soal diriku. Saya tidak cemas pusing soal diri saya. Yang aku cemaskan umatku yang ada di berau. Berikan saya kabar gembira Jibril, bagaimana umat saya? Jibril naik lagi, muncul. Ya Muhammad, saya dapat berita dari Allah. Apa gerangan? Ya Muhammad, meskipun engkau umat paling terakhir, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, meskipun engkau sudah tidak ada di berau, tapi selama umatmu berpegang kepada Quran, Sunnah, aman. Meskipun engkau tidak di tengah-tengahnya, mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Quran, Sunnah. Nabi lalu berkata, Alhamdulillah, madecen nih Jibril, jamamu. Baiklah, kerjakan tugasmu. Mundur malaikat Jibril. Maju malaikat pencabut nyawa. Ya Muhammad, maafkan saya. Kata Nabi, silahkan. Mulailah dieksekusi Nabi. Dicabut rohnya, keluar nyawanya Rasulullah, meninggalkan telapak kaki, naik ke betis beliau, sampai ke paha, berkeringat Rasulullah, mengeluarkan biji-biji keringat di pelipisnya, mengeluarkan keringat di dakinya, lalu Jibril berbalik mundur, lalu Nabi melihat Jibril, lalu Nabi berkata, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Kenapa kau membelakangi saya? Apa kau jijik melihat wajahku saat ini ya Jibril? Jibril menjawab, demi Allah yang menguasai langit dan bumi, aku tidak jijik melihat wajahmu ya Muhammad. Aku hanya tidak tega melihat engkau dicabut nyawamu. Dek na lemuk nyawaku, minta kau reduk nyawamu. Tidak tega saya melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Nabi lalu bersabda, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, aku akan rasakan betapa sakitnya sakaratil maut ini. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, sakitnya sakaratil maut ini jangan engkau timpahkan kepada umatku. Jangan kau berikan kepada umatku. Cukup saya semua yang tanggung sakitnya sakaratil maut. Seluruh sakitnya sakaratil maut ini timpahkan sepenuhnya kepadaku. Jangan kau kasih umatku. Masya Allah. Cintanya Nabi sama kita. Beda sama Dilan. Kalau Dilan apa? Jangan rindu, berat, pret. Ini Nabi apa? Sakit jangan kau berikan kepada umatku. Ya Allah, timpahkan semua sakitnya sakaratil maut kepadaku. Bapak tahu sakitnya sakaratil maut? Idris alaihissalam pernah memohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin rasakan sakitnya sakaratil maut. Allah berfirman, betulkah ingin merasakan? Iya. Jibril, panggil malaikat pencabut nyawa. Cabut nyawanya Idris. Dicabut nyawanya, setelah itu dihidupkan kembali. Lalu Idris alaihissalam kumpul semua sahabatnya. Saudara-saudara sekalian, Anda mau tahu sakitnya sakaratil maut? Iya ya Rasul, 1000 kali kau dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya sakaratil maut. Pernah dikuliti di sini? Ada? Oh, kena silit. Baik, naik rohnya Rasulullah, meninggalkan paha sampai ke perut, menggigil Rasulullah sampai ke tenggorokan. Lalu Nabi bersabda, jaga sholatmu, jaga sholat kalian. Satu, jaga sholatmu.
Nabi tidak mengatakan jaga rumahmu. Nabi tidak mengatakan jaga rukomu, jaga kebun sawitmu. Tidak, Nabi katakan jaga salatmu, jaga salat kalian. Nih ibu-ibu, jaga salatmu ibu. Ini paling banyak dah salat ini kalau ada pengantin. Gara-gara make up, mukanya nak kira tembok, coklat, biru, abu-abu, keren, dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Ah, kaulah itu. Bu. Boleh dandan. Tapi jangan gara-gara dandan kau tidak sholat. Dongo namanya itu. Ini mukamu. Biar kau kasih cak. Ada lebih parah, ada lagi lebihnya sedikit di sini. Saya bilang, kenapa lagi ada lebih-lebihnya? Dia bilang, seperti artis Korea. Artis Korea baru di Teluk Bayur tinggal. Apalagi perempuan banyak ndak pakai jilbab, pakai ndak sholat. Gara-gara jilbab. Jilbab sakaratil maut. Talinya 2 meter. Dia kasih kembang di sini. Nah, jilbabnya 3 lapis. Kuning, biru, abu-abu, kasih merah sedikit. Ada lagi miring. Gak ada pohon-pohon juga kasih. Nggak bisa lah dia goyang lehernya kan diikat. Beginilah dia jalannya. Dia bilang suaminya, buru-buru pak, tunggu dulu bu. Beleng-beleng. Hah? Bu, jaga sholat kalian. Ya, jaga sholatmu. Hayyalah sholat. Tinggalkan tokomu, kau sholat. Ya dedek, mau sukses hidupmu. Nggak penting kau bahasa Inggris bro. Nggak penting kursus bahasa Jepang. Kenapa? Ada Google Translate. Saya pergi Itali. Tahu Itali? Tahu Itali? Hah? Tanjung Redep terus sedikit. Nggak perlu saya tahu bahasa Itali. Saya ambil HP-ku. Tunjukkan rumah makan yang halal. Langsung diterjemahkan. Saya kasih lihat orang Itali. Langsung. Selesai. Nggak perlu bahasa Itali bos. Kalau kalian mau sukses, perbaiki sholatmu. Hah? Bapak-bapak capek sudah kau miskin. Hah? Karena tidak sholatmu kau tidak urus. Kalian mau sukses, sholat diperbaiki. Insya Allah kecil kasih ke Allah itu rumah. Kecil. Yang penting perbaiki sholatmu. Maka Nabi jelaskan, jaga sholat kalian. Naik lagi tenggorokan Nabi mau lepas. Jaga wasiat Nabi yang kedua. Jaga perempuan di antara kalian. Jaga istrimu. Jaga anak gadismu. Bapak-bapak, jaga ini istri-istrimu ini. Ya. Bu, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Ini baru 10 menit pergi suaminya, ada WhatsApp temannya. Cepat kau sudah, cepat sudah pergi suamiku. Ada ibu-ibu yang komplain sama saya. Dia bilang, Ustaz, sekarang banyak laki-laki yang selingkuh. Saya bilang, siapa bilang? Sama jumlahnya. Sama banyak laki-laki selingkuh sama perempuan. Kenapa bisa Ustaz? Karena itu perempuan selingkuh sama laki-laki tidak mungkin selingkuh sama laki-laki sama laki-laki. Jadi sama jumlahnya tuh. Bu. Patuhi suamimu. Kenapa bisa Ustaz? Karena ini suami-suamimu tidak bakal masuk surga sebelum engkau dihisap lebih dulu. Nih suami-suamimu tidak bakal masuk surga sebelum kalian diperiksa semua dosa-dosamu. Maka taati suamimu. Tak bakal suamimu selamat kalau istrinya kurang ajar. Maka taati suamimu, hidupmu berkah. Ini perempuan sekarang lelawan suaminya.
biar hitam jidatmu gara-gara sholat. Kau tadarus setiap hari di rumahmu. Senin Kamis kau puasa. Tapi suamimu tidak ridha dalam hidupmu karena kau pembangkang. Jangankan masuk surga. Baunya surga diharamkan bagimu. Dengar itu ibu. Paham? Kau kira gampang jadi laki-laki? Di luar kita setengah mati kerja cari duit. Dipikir bagaimana supaya kau bisa beli baju. Dia pikirkan itu suamimu supaya kau punya kamar dikasih AC. Dia pikir itu suamimu bagaimana kau diberikan emas. Kau pulang kampung dihargai kau saudaramu. Meskipun suamimu sembunyi-sembunyi cari nafkah. Dia rela itu jadi pembantu di kebun. Dia rela jadi sopir supaya apa? Supaya istrinya berharga di rumahnya. Maka hargai penghasilan suamimu berapapun itu jumlahnya. Bisa? Woi. Ini semua muka-muka pembangkang. Jelas ibu? Hei. Kata Nabi, jaga perempuan kalian. Bapak-bapak yang punya anak gadis, jaga itu anak gadismu. Ya, jangan sampai kalau dicari itu ayammu yang hilang daripada anak gadismu yang tidak pulang malam-malam. Ayam jagonya hilang, ngamuk 2 hari. Sekali anak gadisnya jam 10 malam belum pulang, tidak dicari. Jaga perempuan kalian. Yang ketiga kata Nabi, begitu naik di penghujung bibirnya, jaga sholat kalian, jaga perempuan di antara kalian. Yang terakhir, siapa yang disebut Nabi? Apakah Nabi sebut Aisyah istri beliau? Tidak. Apa beliau sebut Fatimah anak beliau? Tidak. Apa beliau sebut Hasan Husain cucu beliau? Tidak. Tidak satupun yang disebut keluarganya. Tapi siapa yang disebut Nabi? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kita semua. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Begitu sayangnya Nabi kepada kita semua. Akhir hidupnya pun beliau masih menyebut kita. Sekarang pertanyaan buat kita. Sudahkah kita mencintai Nabi? Sudah mencintai Nabi? Nah sekarang kalau cinta kepada Nabi, bagaimana cara mencintai Nabi Ustaz? 1. Cintai Nabi dengan cara apa? Banyak-banyak menyebut namanya. Dulu sampai sekarang, kalau ada orang saya suka, jangankan saya lihat mukanya, saya dengar saja namanya disebut langsung. Siapa yang debut itu? Orang Bugis bilang dum-dum gled. Dumba-dumba glitter. Coba, adik-adik, pernah kau jatuh cinta? Pernah? Sering. Ya toh? Dulu ada perempuan artis saya suka betul. Saya dengar saja namanya, Masya Allah. Saya mau sekali sama dia. Dia pun mau sama saya. Tapi mau muntah. Itu kalau ada orang kita senang, jangankan dilihat mukanya, sebut saja namanya sudah kita senang. Maka kalau Anda cinta kepada Nabi, banyak-banyak menyebut namanya. Bagaimana cara menyebut nama Nabi? Itulah selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kau sambil doakan itu anakmu. Jangan selalu bilang begini, Ustaz, air penerang, supaya cerdas anakku Ustaz. Biar Ustaz siapa yang bacakan ini air untuk anakmu, kalau ibunya ndak sholat, susah itu sampai doa. Kepala batu kau namanya. Doa penenang Ustaz. Kita nasi setengah mati. Datang 20 orang, masing-masing saja. Ya,
Maka ibu-ibu kalau mau anakmu baik, doa sebaik-baik untuk anak dari bibir ibunya. Saya doakan anakmu, saya tidak kenal, belum tentu saya ikhlas. Ayo, tapi doa dari ibu itu yang paling ikhlas. Kenapa? Karena ibulah yang paling mencintai anaknya, karena ibulah yang paling menderita melahirkan anaknya. Suami nangis anaknya malam-malam, urus anakmu. Padahal sama-sama dibikin. Yang ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Ini jumlah-jumlah bisa bikin dah ini. Nah ya, coba lihat kalau ibu-ibu. Bayangkan, saya kadang-kala lihat orang di pesawat, bawa tas kanan, bawa tas kiri, ada juga ranselnya, ada juga kasihan anaknya itu. Dia gendong pakai sarung, ada lagi satu di bawah. Suaminya enak-enak jalan. Itulah laki-laki. Maka ibu paling sayang sama anak. Maka doakan anakmu. Anakmu lah itu kekayaanmu. Tapi tidak mungkin doamu sampai kalau kau tidak sholat. Selesai sholat kau berdoa kepada Allah. Sebelum doa itu dikabulkan, syaratnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Passwordnya itu doa. Kunci pembukanya doamu adalah selawat kepada Nabi. Kau berdoa tidak dikabulkan Allah. Siapa sebabnya? Karena kalian tidak bersalawat kepada Nabi. Kau tidak salawat, maka doamu tergantung langit dan bumi. Maka sebelum minta kepada Allah, kau sebut dulu namanya Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, salawatullah alaik, ya Rasul salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bayangkan ada Nabi di depanmu, kau sambut tangannya, kau pegang tangannya, lalu selawat kepada Nabi. Karena salawatmu kepada Nabi, arasnya Allah terbuka karena Nabi cinta kepada orang yang kau sebut. Maka ibu kalau mau berdoa itu, boleh ibu begini. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma. Niatkan ya Allah salawat ini salawat berkah ya Allah. Mudah-mudahan salawat ini engkau kabulkan doaku. Sehingga anakku bisa anak-anak soleh. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma. Baca sebanyak-banyaknya. Sudah itu minumkan anakmu pagi hari sebelum segalanya masuk. Dan mau tidur kau suruh lagi minum. Boleh itu bu. Dengan keyakinan bukan air ini yang kasih cerdas anakmu. Tapi doamu yang dikabulkan Allah. Karena kalian cinta kepada Nabi. Maka Allah mengabulkan doa-doamu. Ya, selawat. Kau membayangkan suami yang lagi pergi merantau. 2 hari ditelepon tidak ada jawaban. 2 minggu hilang HP-nya. Tidak mungkin menyusul. Maka kau kirim salawat untuk lindungi suami. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam alaik. Ya Habib salam alaik. Salawatullah alaik. Ya Allah lindungi suami saya ya Allah. Ya Allah tutup mata hatinya terhadap perempuan ya Allah. Palingkan hatinya kepadaku ya Allah. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 bulan. Wah, pulang. Ya, salawat. Adik-adik mau ujian kau salawat sebanyak-banyaknya. Itu bukti kecintaan kepada Nabi. Luar biasa. Ketika Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Ketika Allah perintah haji, Allah tidak ikut menunaikan ibadah haji. Tapi ketika Allah perintah kita berselawat, firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna alaihi. Allah dan para malaikatnya bersalawat. Bayangkan, Allah malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Dengan catatan, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Kalian bersalawat tidak semangat. Nabi malaikat, lagi sakau ini. Ya, salawat. Ibu-ibu, lagi ada utang belum lunas-lunas, sudah mau jatuh tempo, cemas. Bentengi penagihmu dengan selawat. Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. 1, cinta kepada Nabi, banyak-banyak menyebut Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua,
Kalau cinta kepada Rasul, maka laksanakan sunnah-sunnahnya. Tidak usah yang berat-berat dulu. Yang gampang-gampang. 1, minum jangan pakai tangan kiri. Ini sunnah ini. Yang sederhana saja. Minum pakai tangan kanan. Ya misalnya tuh. Nah ini bagus seandainya di gelas. Nabi minumnya bukan begini. Tangan kiri. Boleh minum tangan kiri, tapi dibantu dengan tangan kanan. Sama begini. Boleh. Kalau begini. Jangan minum sambil berdiri. Kenapa? Minum dan makan sambil berdiri adalah minum bersama dengan setan. Kalau kau terlalu sering minum berdiri, maka wajar sifatmu seperti setan. Kenapa kau selalu minum bersama dengan setan? Jadi bagaimana caranya Ustaz? Begini. Pakai tangan kiri boleh, tapi bantu tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Paham? Ulang lagi, kasih contoh yang kedua. Supaya sunnah 3 kali. Jelas? Maka ibu-ibu, kalian orang kaya. Ya, dengar. Kalau ada pengantin, jangan kau bikin pesta standing party. Jangan kalian bikin pesta berdiri, itu tidak sunnah. Kalaupun kau melaksanakan pesta berdiri, tolong sediakan minimal 10 kursi untuk tamumu yang mau makan berdasarkan sunnah. Saya biasa kalau pergi pengantin rumah orang-orang kaya yang modern tapi dongo. Berdiri semua. Enak betul makanan. Tapi tidak ada kursi, terpaksa kami tidak makan. Kenapa? Masa Ustadz makan berdiri? Tidak bagus. Maka terpaksa kami lihat-lihat saja. Pulang. Maka kalau kalian mau laksanakan sunnah, tetap sediakan kursi bagi mereka yang mau makan sambil ingat kepada sunnah. Makan, minum pakai tangan kanan. Jangan sambil berdiri. Itu dulu aja. Pelihara sunnah-sunnahnya yang sederhana. Apalagi kalian laki-laki kalau kencing, jangan kencing berdiri. Karena kencing seperti itu kencing bersama dengan setan. Maka kencinglah kau duduk. Jangan kencing sopir. Buka pintu mobil. Masih ada 1-2 tetes. Memangnya kelereng. Yang ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Atau ada juga ibu-ibu kencing berdiri. Banjir men. Ustadz, bagaimana kalau misalnya di tengah jalan tidak ada air? Sekarang kan ada tisu basah. Begitu sampai masjid, tetap kau wajib cuci alena beliau. Tidak dapat air Ustadz, tidak ada tisu. Kau pakai daun. Daun, ambil daun 3 lembar. 3 lembar. Sudah itu, begini cara gosoknya. Jangan kasihlah ibu-ibu. Tidak usah kau mau tahu. Coba lihat. Gosok pertama, ambil daun pertama begini. Jangan dilihat ibu-ibu. Gosok kedua, ambil lagi daun, gosok begini. Ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Baru bersih. Jangan kau kasih begini. Tambah kotor. Tidak boleh kau begini. Tambah kotor. Jelas? Jelas? Masuk masjid, dapat air, tetap wajib dicuci. Kalau tidak dapat air, mau masuk waktu sholat dan habis waktu sholat, silakan tayamum. Tidak perlu lagi kau cuci. Jelas? Tapi sebelum kau pakai itu daun, periksa baik-baik. Siapa tahu ada ulat cembulu-ulu. Itu aja dulu, yang sederhana. Kenapa ibu? Panas. Konsumsi. Nggak nampak. Memang ini urusan laki-laki bu. Udah. Itu aja dulu, sunnah-sunnah. Yang gampang-gampang. Apalagi Ustaz? Sunnahmu apa?
Jangan kau buang air besar menghadap kiblat. Itu sunnah. Boleh tidak menghadap kiblat? Boleh, tapi tidak sunnah. Kalau kalian cinta kepada Nabi, besok kalau ada toiletmu menghadap dan membelakangi kiblat, balik itu. Putar itu toiletmu. Tidak bisa ditukar lagi, Ustaz. Tidak ada ongkos. Kau aja yang balik. Sudah, itu sunnah. Ya, banyak lagi sunnah-sunnah. Yang sederhana-sederhana saja dulu. Apalagi Ustaz? Apalagi? Sunnah. Mulai agak keras. Mulai agak susah-susah sedikit. Apa itu Ustaz? Yuk, tiada hari tanpa wudu. 24 jam ada wudu. Mau pergi sekolah wudu dulu. Mau ke pasar ibu wudu dulu. Bapak-bapak mau ke kebun wudu dulu. Bapak-bapak mau pergi ke kerja wudu dulu. Ibu-ibu mau pergi gosip wudu dulu. Ya, udah laksanakan sunnah-sunnahnya. Yang berikutnya, kalau cinta kepada Rasul, setelah melaksanakan sunnah-sunnahnya, apalagi kalau cinta kepada Rasul, memelihara amanah warisannya. Apa warisannya Nabi? Istana? Bukan. Apa warisannya Nabi? Kantor gubernur? Bukan. Apa warisan Nabi? Al ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, maka cintai guru-guru kalian. Cintai ulama, bukan dasatnya, tapi profesinya sebagai penyiar agama. Adik-adik saya tanya, kamu tahu halal haram ilmu dari mana? Dari guru. Kamu tahu rukun-rukun sholat bukan dari presiden, bukan dari menteri, bukan dari Pangkostrat, tapi kalian tahu hukum-hukum Islam dari mana? Dari guru atau ulama. Maka muliakan ulama. Jangan sampai kalian lebih menghormati artis daripada ulama. Kalau artis yang datang jemput pakai pengawal, pakai koridor tentara polisi, padahal dia cuma datang bawa alamat palsu. Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Kadang juga dikasih pegangnya. Dikasih pacina-cina saja kita. Kadang dikasih pegangnya. Dikasih lihat dia saja mundur-mundur. Adalah Pak Haji di depannya begini. Pulang kasih duit 100 juta. Sampai Jakarta dia pakai narkoba itu duit. Giliran imam kau butuhkan, kau jemput tidak, kau kirimkan Gojek. Jemput Pak Imam. Datanglah dia pakai motor. Kehujanan. Satu mantel 2 orang. Sudah sampai kadek? Belum kak. Lama benar ding. Belum lagi. Itu jalan lagi satu-satu kaki kita di belakang. 1 jam kita hapsian. Busa-busa kalepaknya semua. Bulik. Kasih pisang samuan 20.000. Dihantam-hantamnya. Jangan ketawa, saya serius sini. Muliakan ulama. Muliakan guru. Alhamdulillah kalau bubuhan Banjar luar biasa. Saya ini keliling-keliling ceramah Pak. Tapi memang kalau bubuhan Banjar itu luar biasa penghormatannya sama guru. Ya? Hanya di Banjar kadang-kala saya dapat orang cium tangan begini. Biar itu airnya kita minum, diambilnya juga. Tidak usah kalau saya. Tidak usah. Memuliakan guru, selain memuliakan fisiknya, yang lebih penting adalah amalkan ilmu-ilmunya. Yang berikutnya, cinta kepada Rasul, maka ikuti pola Nabi dalam menghadapi masalah. Adakah manusia tidak ada masalahnya? Semua punya masalah. Nabi belum lahir sudah yatim. Baru 3 hari setelah dilahirkan dibawa ke sebuah desa. Disusui oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah. 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah diambil oleh ibunya Siti Aminah. Baru 2 tahun wafat lagi ibunya ketika pulang ziarah kubur desa Afwa. Diambil sama kakeknya Abdul Muthalib. Usia 8 tahun wafat lagi kakeknya. Usia 8 diambil lagi pamannya Abu Talib.
Usia 12 tahun, beliau sudah mulai ikut-ikut perang sampai usia 16 tahun. Perangnya bukan perang agama, tapi perang antar suku. Itu Nabi, penuh masalah. Nah, apalagi kita, Nabi ketika ada masalahnya, beliau menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka ibu-ibu, nih saya lihat ini muka-mukanya ibu, muka-muka penuh masalah semua ini. Maka kalau cinta kepada Rasul, begitu ada masalah, berdoa. Doanya di mana Ustaz? Di atas sajadah. Ibu-ibu bapak sekarang saya lihat banyak rajin berdoa. Anak-anak milenial pun setiap jam berdoa. Sedikit-sedikit berdoa. Tapi di mana dia berdoa? Status. Hai ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan.